Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu terkait sosok Mr. T yang diduga merupakan bos besar judi online di Indonesia. Jokowi meminta awak media menanyakan langsung ke Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Sosok Mr. T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online saat ini tengah menjadi perbincangan. Pasalnya sosok ini dianggap kebal hukum sehingga sulit ditangkap pihak berwenang dan alhasil judi online terus menjamur di Indonesia. Meski identitasnya sudah diketahui, namun sosok Mr. T ini tak pernah tersentuh oleh hukum. Sosok Mr. T pertama kali diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani. Benny mengaku sudah pernah melaporkan sosok berinisial T ini ke Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat rapat terbatas di Istana Negara dan keduanya kaget. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengklaim tak tahu menahu terkait sosok Mr. T ini. Jokowi meminta awak media menanyakan langsung ke Benny Ramdhani. Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Ya. Pak, mengenai Muhammadiyah konsis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan gelar teatrikal Kuda Tuli memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996. Acara ini turut dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang harus kita perjuangkan. DPP PDI Perjuangan menggelar teatrikal Kuda Tuli memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 silam. Acara peringatan Kuda Tuli diawali dengan penampilan pembacaan puisi yang dibawakan Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah, putra dari Wiji Tukul. Acara ini turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptani. Saya ciptakan sendiri, dari tulisan saya sendiri. Lagi terjadi tragedi di negara kita tinggal cerita. Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Jokowi mengaku kaget dengan hasil revitalisasi yang disebut mengalahkan mal. Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Kecamatan Lawean, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pasca direvitalisasi, bangunan megah 3 lantai ini akan menampung pedagang dari Pasar Jongke dan Kabangan dengan kapasitas hingga 1.600 pedagang. Presiden Jokowi mengaku kagum dengan hasil revitalisasi Pasar Jongke. Bahkan ia kaget akan perbandingan bangunan saat ini dengan bangunan pasar sebelumnya yang dinilai mengalahkan pusat perbelanjaan modern. Saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya mal saja kalah. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik sehingga pembeli nyaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, diva internasional Anggun C. Sasmi bakal gelar konsernya besok 28 Juli 2024 di tanah air. Konser berkonsep orkestra dengan panggung imersif dipastikan akan mengobati kerinduan pada lagu-lagu Anggun. Anggun C. Sasmi siap menggelar konser tunggal di tanah air. Enchanting Anggun di JCC Senayan 28 Juli 2024.
Konser ini merupakan konser yang keempat kalinya di Indonesia. Anggun mengaku konser ini spesial dan ia senang bisa kembali ke tanah air bertemu para penggemarnya. Pada konser kali ini, Anggun tak hanya bernyanyi seorang diri tapi juga membawa teman seperti Ahmad Albar, Ian Antono, Fabio Aser, dan Isyana Sarasvati. Konser ini bertajuk Kerinduan dengan musik dan lagu-lagu dari Anggun dengan mengusung konsep artistik dan kreatif serta kehangatan dan seksi yang merefleksikan pribadi Anggun. Anggun akan menyanyikan 20 lagu mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari para desainer ternama, yaitu Didit Hedi Prasetyo, Hari Salim, Melahyar, dan Rinaldi Yunardi. Aku kerjasama dengan Rangga Jonet, itu satu scenograf yang aku suka banget. Jadi kita akan bikin konser tuh seperti imersif. Ini konser kayak ada lintas generasi. Dan juga aku memvisit lagu-lagu lama, lagu baru, dan lagu-lagu orang lain juga. Yang pokoknya tuh kayak semacam tribute juga. Anggun, artis berdarah Indonesia yang berhasil menjual albumnya hingga 2 juta keping di pasar internasional. Konser ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan Nusantara dan juga mancanegara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, penyanyi Anggun siap menyapa para penggemar di Indonesia dengan gelaran konser tunggal bertajuk Enchanting Anggun and Friends. Dalam konser yang digelar pada Minggu 28 Juli, Anggun akan membawakan lebih dari 20 lagu bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama. Dan berikut wawancara eksklusif Herjuno Syaputra dengan Anggun. Pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini kami diberi kesempatan untuk berbincang dengan sosok yang kalau saya personal, walaupun bukan di generasinya, tapi saya sangat one of my favorite musician to look up to. Jadi ini salah satu musisi Indonesia yang jadi benchmark ya, jadi mercusuar untuk banyak musisi tanah air, Asia bahkan dunia ya. Beliau sosok yang juga punya rasa cinta yang luar biasa terhadap Indonesia. Di tiap karyanya ada nafas Indonesia. Entah itu gamelan, entah itu puisi, entah itu ya lirik dan tadi gerakan. So ladies and gents, please welcome your snow on the Sahara, the beautiful Anggun. Terima kasih. Panjang ya tadi monolognya. Mbak Anggun, kasih. this is my first time bertemu secara langsung, tapi secara virtual dan konser sudah berkali-kali nonton. Satu hal yang saya notice, Mbak Anggun itu senyumnya sumringah. Apalagi pulang saat ini. Dan selalu happy tiap pulang ke Indo, pastinya kan. Apa yang membuat kunjungan kali ini membuat Mbak Anggun mungkin ada terasa, ya kita tahu akan ada konser, ada hal lain. Sebenarnya aku sering pulang ke Indonesia untuk ya biasalah keluarga dan tapi kali ini ya bedanya itu pulangnya tuh dengan satu misi karena kan udah lama nggak buat konser tunggal. Terakhir kali konser tunggal ya tahun 2000 sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Nonton dong. Iya, katanya kamu nonton, makasih. Aduh, seleranya bagus. Oh baik, pastinya. Iya, jadi kali ini balik untuk membuat konser lagi. Kepinginnya tuh setiap 5-6 tahun bisa membuat satu konser tunggal. Karena kasihan fans juga yang setiap kali tuh selalu kapan sih buat album baru, kapan sih kesini lagi, kapan sih gitu. Nah aku kan kadang nggak punya jawaban yang tepat karena kan sekarang ini apalagi aku tuh lagi membuat banyak proyek, banyak hal, banyak ceritanya tuh mendiversifikasikan diri juga, nggak melulu di musik. Dan acting loh kemarin di Cannes Confidential something. Confidential ya. Dan aku juga sekarang lagi akan main film Indonesia. Oke. Iya. Baik. Jadi ternyata Mbak Anggun gini membuka untuk pilihan-pilihan lainnya. Karena kan dulu bernyanyi sempat katanya nih ditawarin Bond Girl. Betul. Terus ditolak. Iya. Karena pertama waktu itu umurku masih 24 tahun. Aku tuh lagi serius-seriusnya di musik. Dan aku pikir kenapa sih wong bukan karena tiba-tiba kita ada
terkenal dikit, terus tiba-tiba bisa bikin. Aji mumpung. Nah itu Yes. dia. Aku tuh nggak ngerasa bahwa aku tuh bisa legit di situ, bisa profesional dan bisa memberi semaksimal mungkin. Karena pada saat itu nggak bisa acting, nggak menarik untuk belajar acting. Itu yang bangun rasa. Iya, dan aku pikir juga ini kan banyak loh aktris-aktris yang nunggu dapet tawaran job gitu. Maksudnya tiba-tiba aku dengan bangganya atau dengan sombongnya, oke ini buat gue gitu. Kan yang enggak. Berarti dengan kata lain ketika Mbak Anggun sekarang di 2024 mencoba banyak hal, masuk acting. Berarti kita bisa bilang bahwa people change. Iya. Somehow ya. Iya, dan memang harus kan. Kita kan harus berevolusi. Dalam hidup itu kan kita nggak boleh selalu di titik yang sama. Kita harus mau belajar dan kita harus mau tahu juga kenapa hal yang dulu tuh nggak masuk akal buat kita. Sekarang kok kalau dilihat dengan pandangan mata lain, dengan hal yang dengan distance yang cukup, itu bisa membuat kita justru lebih. Makanya buat aku sekarang acting itu karena aku tahu kenapa dulu nggak mau. Karena takut jadi ridiculous gitu loh. Aku nggak mau malu-maluin diri sendiri. Dan pada saat itu mungkin yang ditawarin ke aku juga bukan sesuatu yang tepat. Karena mereka mungkin hanya mencari orang Asia atau whatever. Kita tuh nggak tahu perjalanan hidup punya banyak rahasia. Timingnya kadang memang. Timing, iya itu ini God's banget. timing is the best, right? Iya. Dan kita yang kadang kita nggak ngerasa bahwa mungkin dulu kita nolak karena memang mungkin itu bukan. Bukan jalannya, belum saatnya. Oke, hari ini saya interview apa belajar filosofi sih? Mbak, kalau kita lihat endurance, ini kan seorang musisi harus, ya tadi kalau dari ceritanya Mbak Anggun, nggak gampang. Ada rentan waktu yang tidak setahun, 2 tahun, bahkan dekade. Support system seperti apa sih Mbak Anggun yang membuat endurance Mbak Anggun tetap berapi-api? Sebenarnya ya banyak lah, teman, keluarga tuh pasti. Tapi siapapun itu kan baliknya ke diri sendiri. Kalau kita tidak mau membantu diri sendiri, sebagaimana hebatnya orang di depan yang ngasih tahu kamu begini-gini, tetap aja kita nggak akan berubah kan, nggak akan bergerak. Jadi sebenarnya baliknya ke diri sih. Aku setiap kali kalau misalnya aku mencoba sesuatu ya, dan apakah itu gagal atau belum, sebenarnya bukan gagal sih, sukses yang tertunda. Jadi cara ngelihatnya tuh kita harus beda, ngelihat sesuatu tantangan untuk memberi kita tuh motivasi dan semangat. Ya belum, coba aja lagi. Dan aku selalu mikirin gini, setiap kali kalau ngerasa down, jangan lupa kenapa kamu mau menjalankan ini pada awalnya. Jadi ketika Mbak Anggun mulai, terus ada turbulence dikit-dikit. Bukan makin down tapi makin wise, makin baik. Justru itu yang kesannya tuh kayak pelari maraton. Pelari maraton kan pasti ada juaranya. Terus ada juga dong yang nomor berapa yang kelarnya tuh maraton kan panjang ya. Panjang.